Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Dr. Urip Tisngati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah matematika. Dengan ini perkenalkan, saya Anissa Aulia Wahyudi dengan NIM 2386202024 kelas 6A PGSD. Pembuatan video ini merupakan pemenuhan tugas akhir mata kuliah pemecahan masalah matematika dengan materi yang saya ambil adalah konsep dasar pemecahan masalah matematika. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Nah, di halaman 2 ini terdapat daftar isi. Submateri yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian masalah matematika. Yang kedua, perbedaan soal rutin dan non-rutin. Yang ketiga, tipe masalah tertutup dan terbuka. Keempat, tipe masalah matematika rutin dan non-rutin. Yang kelima, tipe masalah matematika masalah satu solusi dan multi solusi. Yang keenam, perbedaan soal dengan masalah matematika. Yang ketujuh, pengertian pemecahan masalah matematika. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke materi submateri yang pertama. Pengertian masalah matematika. Nah, masalah matematika merupakan suatu situasi atau persoalan yang menuntut seseorang untuk menemukan penyelesaian melalui proses berpikir matematis. Suatu soal dikatakan sebagai masalah apabila penyelesaiannya tidak dapat diperoleh secara langsung menggunakan prosedur yang telah diketahui. Menurut Polyak, tahun 1973, masalah muncul ketika seseorang memiliki tujuan yang ingin dicapai, tetapi belum mengetahui cara yang tepat untuk mencapainya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah membutuhkan penalaran, strategi, serta pengambilan keputusan. Nah, ciri-ciri masalah matematika memiliki tujuan yang jelas, belum diketahui prosedur penyelesaiannya, memerlukan penalaran matematis, dan menuntut strategi penyelesaian. Perbedaan soal rutin dan soal non-rutin. Soal rutin menggunakan rumus atau prosedur yang sudah dipelajari, dan soal non-rutin memerlukan strategi dan penalaran baru. Soal rutin, langkah penyelesaiannya sudah dikenal, dan soal non-rutin itu langkah penyelesaiannya belum langsung diketahui. Soal rutin bersifat latihan keterampilan, dan soal non-rutin bersifat pemecahan masalah. Nah, perbedaan yang terakhir, soal rutin ini jawaban diperoleh melalui algoritma tertentu, dan soal non-rutin, jawaban diperoleh melalui eksplorasi dan berbagai strategi. Jadi soal non-rutin itu membutuhkan analisis yang lebih dalam daripada soal rutin. Soal rutin, hitung hasil 356 ditambah 278. Cara pengerjaannya tentu saja dimulai dengan satuan ditambah satuan, 6 ditambah 8, selanjutnya puluhan ditambah puluhan, dan ratusan ditambah ratusan. Maka itu akan mendapatkan jawaban dari soal yang telah disebutkan. Contoh soal non-rutin, Andi memiliki beberapa kelereng. Setelah diberi 15 kelereng oleh temannya, jumlah kelereng menjadi 2 kali lipat dari semula. Berapa banyak kelereng Andi sebelum diberi temannya? Hal ini membutuhkan penalaran yang lebih kritis dan juga analisis sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mengerjakan soal rutin. Baik, selanjutnya, tipe masalah matematika, masalah tertutup dan terbuka. Masalah tertutup atau closed problem, masalah tertutup adalah masalah yang memiliki satu jawaban benar dan prosedur penyelesaian yang relatif pasti. Contoh soalnya, hitung luas persegi dengan sisi 8 cm. Yang kedua, masalah terbuka, open problem. Masalah terbuka adalah masalah yang memungkinkan lebih dari satu cara penyelesaian atau lebih dari satu jawaban yang benar. Contoh soal, buatlah beberapa bangun datar yang memiliki luas 24 cm persegi. Perbedaannya, masalah tertutup memiliki satu jawaban yang benar, dan masalah terbuka banyak kemungkinan jawaban atau strategi dalam penyelesaian soal tersebut. Berikutnya, tipe masalah matematika, masalah rutin dan masalah non-rutin. Masalah rutin
Ciri-cirinya menggunakan prosedur yang telah dipelajari, menekankan keterampilan menghitung, dan penyelesaiannya bersifat algoritmik. Contohnya, hitung 48 kali 25. Cara pengerjaan contoh soalnya adalah langsung dikalikan tanpa menggunakan berbagai cara, hanya menggunakan satu langkah penyelesaian. Masalah non-rutin membutuhkan analisis, memerlukan kreativitas, tidak dapat langsung menggunakan rumus tertentu. Contoh soalnya, susun 4 angka berbeda sehingga jumlahnya 20 dengan berbagai kemungkinan. Pembahasan kita berikutnya adalah perbedaan soal latihan dan masalah matematika. Soal latihan bertujuan menguasai keterampilan, dan masalah matematika bertujuan melatih kemampuan berpikir. Yang kedua, menggunakan prosedur yang sudah dikenal, dan masalah matematika strategi belum diketahui. Yang ketiga, soal latihan bersifat mekanis, masalah matematika bersifat menantang. Yang keempat, soal latihan jawaban diperoleh melalui latihan rutin, dan masalah matematika jawaban diperoleh melalui penalaran. Contoh soal latihan, hitung 245 ditambah 389. Masalah matematika, Budi memiliki sejumlah uang. Setelah membeli buku seharga 25.000, uangnya tinggal 40.000. Berapa uang Budi semula? Jadi masalah matematika ini membutuhkan strategi dan juga analisis yang lebih levelnya lebih tinggi daripada soal latihan. Berikutnya adalah pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika merupakan proses berpikir untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah dengan menggunakan konsep, prinsip, prosedur, dan strategi matematika secara sistematis. Menurut Polya, tahun 1973, pemecahan masalah dilakukan melalui 4 langkah, yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian. Tujuannya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan bernalar, melatih kreativitas, dan membiasakan siswa mengambil keputusan secara logis. Baik, itu tadi submateri yang telah kita bahas, dan kesimpulannya adalah masalah matematika merupakan persoalan yang memerlukan penalaran untuk menemukan solusi. Soal matematika dapat dibedakan menjadi rutin dan non-rutin, tertutup dan terbuka, serta satu solusi dan multi solusi. Soal latihan berbeda dengan masalah matematika karena hanya menekankan penguasaan prosedur. Pemecahan masalah matematika merupakan kompetensi penting yang melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis. Pembelajaran matematika hendaknya memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah sehingga kemampuan pemecahan masalah berkembang secara optimal. Baik rekan-rekan mahasiswa, itu tadi presentasi yang telah saya bawakan. Apabila teman-teman ada kritik atau saran, silakan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen, and subscribe. See you in next video.